Halo Positive People, sudah tahu belum tentang RUU Sisdiknas? Yaitu rancangan undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional sebagai keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Mengapa sih UU Sisdiknas perlu direvisi? Sisdiknas harus mampu menjamin perataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu untuk hadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan. Sementara itu, UU Sisdiknas saat ini, nomor 20 tahun 2003 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti dengan yang lebih kontemporer dan menjawab kebutuhan juga tantangan zaman. Positive People sudah tahu belum pokok-pokok perubahan apa pada RUU Sisdiknas? Yang pertama, kebijakan standar pendidikan yang mengakomodasi keragaman antar daerah dan inovasi. Yang kedua, kebijakan wajib belajar dilengkapi dengan kebijakan hak belajar. Yang ketiga, kebijakan penataan profesi guru agar semakin inklusif dan profesional. Dan yang keempat, kebijakan peningkatan otonomi serta perbaikan tata kelola perguruan tinggi. Lalu, tidakkah pemerintah terlalu tergesa-gesa dalam merevisi UU Sisdiknas? Tentu tidak dong. Pemerintah telah melakukan proses perencanaan UU Sisdiknas selama 2 tahun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan dalam UU Sisdiknas, yaitu UU nomor 20 tahun 2003, dan membuat daftar perubahan atau wishlist dari apa yang menjadi apa. Kira-kira bagaimana ya proses perancangannya dan sudah sampai mana? Pembentukan RUU Sisdiknas saat ini baru pada tahap pertama, yaitu perencanaan, dari total keseluruhan 5 tahapan. Sebagai bagian dari tahap ini, Kemendikbudristek telah melakukan serangkaian diskusi terkumpul dengan berbagai pemangku kepentingan. Kira-kira apakah publik ikut dilibatkan juga ya dalam merancang RUU ini? Lalu siapa saja yang terlibat? Ya jelas, yang dilibatkan yaitu pakar hukum, pakar pendidikan, organisasi profesi guru, organisasi masyarakat, penyelenggara pendidikan, pemerintah daerah, dinas pendidikan, guru, dan juga dosen. Kira-kira undang-undang apa saja ya yang akan diintegrasikan ke dalam RUU Sisdiknas? Undang-undang yang masuk yaitu Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 yaitu tentang Sisdiknas, Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Nantinya apakah ketiga undang-undang ini akan dihapus? Jawabannya, benar. Dengan diberlakukan RUU Sisdiknas, maka ketiga undang-undang tersebut akan dihapus. Sejauh ini, RUU Sisdiknas sudah 4 kali dilakukan uji publik, yaitu pada tanggal 25 Januari tahun 2022, uji publik pertama bersama pakar pendidikan dan pakar hukum dari berbagai universitas. Yang kedua, pada tanggal 8 Februari tahun 2022, uji publik kedua bersama organisasi kemasyarakatan dan penyelenggara pendidikan. Yang ketiga, tanggal 10 Februari tahun 2022, uji publik ketiga bersama perwakilan organisasi dan asosiasi profesi guru. Dan yang terakhir, tanggal 14 Februari tahun 2022, uji publik keempat bersama perwakilan pemerintah daerah. Ternyata tidak semua stakeholder loh memiliki draft akademik RUU Sisdiknas. Kenapa ya? Menurut Kepala BSKAP Kemendikbudristek Anindito Aditomo, naskah akademik tersebut memang masih tahap pra-uji publik. Saat ini Kemendikbudristek sedang mengolah berbagai masukan-masukan untuk menyempurnakannya. Sehingga draft versi berikutnya akan dibuka ke publik untuk mendapatkan masukan yang lebih luas lagi. Positive People tahu nggak sih kalau ada penghapusan kualifikasi akademik guru dalam RUU Sisdiknas? Kira-kira ini tepat nggak ya? Dalam RUU tersebut disebutkan tiap orang yang akan menjadi guru wajib lulus pendidikan profesi guru. Pendidikan profesi guru itu bagian dari pendidikan profesi yang diikuti setelah pendidikan sarjana. Lalu ada juga nih, persekolahan mandiri muncul dalam RUU Sisdiknas. Benarkah ini diskriminasi?
Eits, tidak begitu ya Positive People. Justru ini akan memperluas makna pendidikan formal. Ada subjalur dalam bentuk yang diikat seluruh SNP dan yang diikat itu pada standar capaiannya dalam bentuk persekolahan mandiri. Apakah RUU Sisdiknas mendiskriminasi hak pendidikan bagi anak-anak yang belajar di luar lembaga pendidikan formal? Menurut Undang-Undang Dasar 1945, seluruh warga negara berhak mendapatkan hak pendidikan. Tidak boleh ada diskriminasi loh. Justru, RUU Sisdiknas menjamin hak pendidikan dari berbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang memperjelas hak warga negara.